Pikiranmu adalah medan perang. Menang atau kalah, pilihanmu menentukan kekekalan. Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Saat Anda mendengarkan, saya ingin menguatkan Anda dan memberitahu bahwa begitu Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Efesus 4 ayat 20-24 mengatakan, "Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Sahabat yang dikasihi Kristus, mari kita singkirkan sifat lama yang berdaging dan penuh dosa. Ini bukan saatnya untuk hidup dalam dosa. Bukan waktunya untuk menjadi suam-suam kuku. Dibaharuilah dalam rohmu. Dibaharuilah dalam pikiranmu. Saya mendorong Anda untuk memiliki kerinduan yang membara, hasrat untuk hidup bagi Yesus Kristus. Kita tidak boleh lagi menjadi hamba daging atau dunia, karena kita sebagai orang percaya, dilahirkan dari Allah. Kita ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita dicuci dan dikuduskan oleh darah-Nya. Sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, kita harus hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Kita harus hidup menurut roh, bukan menurut daging. Sejak saat Anda menerima Tuhan, sejak Anda meminta Yesus Kristus masuk ke dalam hati Anda, ada musuh yang datang melawan Anda, musuh yang berusaha mengalihkan perhatian Anda dari kehidupan berkelimpahan yang Allah sediakan bagi Anda. Tetapi ini bukan hal yang perlu ditakuti, selama Anda waspada dan berjaga-jaga terhadap tipu muslihat musuh. Iblis menyerang pikiran Anda karena kehidupan pikiran Anda mendominasi dan mengendalikan sikap Anda. Ia mengendalikan cara Anda memandang sesuatu, cara Anda menerima sesuatu, dan cara Anda menghadapi sesuatu. Kehidupan pikiran Anda sangat berpengaruh. Itulah mengapa sangat penting untuk menjaga pikiran Anda dengan hati-hati, karena hidup Anda tidak bisa lebih besar dari pikiran Anda. Seperti yang dipikirkan seseorang, demikianlah ia. Pikiran adalah medan pertempuran rohani di mana pertempuran dimenangkan atau dikalahkan. Setan tahu bahwa jika ia bisa memengaruhi apa yang Anda pikirkan, maka ia juga bisa memengaruhi cara Anda bertingkah laku. Itulah sebabnya Alkitab menyerukan kita untuk merenungkan firman Allah agar kita dikuatkan. Kolose 3 ayat 1-4 mengatakan, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan." Mengenai ayat ini, sebuah komentar menulis, Paulus menulis kepada mereka yang diselamatkan oleh iman dalam Kristus. Tujuan mereka adalah hidup dengan perspektif kekal, bukan berfokus pada aturan-aturan dunia ini. Alih-alih mengikuti serangkaian peraturan, orang Kristen harus tunduk pada pimpinan Roh Kudus setiap saat. Paulus kemudian menjelaskan, sementara orang percaya harus berfokus pada perkara kekal, orang Kristen harus mengarahkan pikiran mereka ke atas, karena disitulah Kristus berada. Kristus tidak ada di bumi atau dikubur. Ia ada di sebelah kanan Allah. Saya ingin mendorong Anda untuk mengarahkan pikiran pada perkara di atas, bukan pada perkara duniawi. Kita harus mengarahkan pikiran dan hati pada perkara ilahi, surgawi, perkara yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Buatlah keputusan sadar untuk memenangkan pertempuran pikiran Anda hari ini. Jangan biarkan pikiran negatif atau tidak saling mencemari Anda. Kitab suci menyuruh kita menjaga pikiran karena pikiran adalah pintu gerbang,
dan Andalah satu-satunya yang menentukan apa yang masuk dan apa yang tetap. Oleh karena itu, rendamlah diri Anda dalam firman Allah agar Anda menyadari siapa Anda di dalam Kristus. Anda mampu dan kuat di dalam Tuhan. Terkadang hidup bisa mengalihkan kita. Hidup bisa membuat kita sangat sibuk, dan terkadang hidup bisa membuat kita teralihkan dari prioritas utama kita, yaitu Yesus Kristus. Saya percaya bahwa ketika Paulus mendorong kita untuk mengarahkan hati pada perkara di atas, itu berarti bangun setiap hari dan berkata, "Tuhan, aku milik-Mu. Dimuliakanlah hari ini. Tolong aku untuk berfokus pada firman-Mu dan kehendak-Mu hari ini." Maukah Anda bergabung dengan saya dalam doa ini hari ini? Memohon agar Tuhan menolong saya dan Anda untuk mengarahkan pikiran dan hati kita pada perkara di atas? Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Engkau penuh kasih dan setia, ajaib dalam segala jalan-Mu. Aku mengaku dan menyatakan bahwa aku bukan lagi hamba dosa, bukan hamba ketakutan, bukan hamba ketidakbenaran atau daging. Aku menyatakan bahwa melalui kuasa Kristus, aku tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi dalam terang Allah dan firman-Nya. Melalui kuasa Yesus Kristus, aku tidak berjalan dalam kebohongan, tetapi dalam kebenaran-Nya. Aku tidak berjalan dalam keinginan daging, tetapi aku hidup oleh iman, berjalan dalam roh. Aku bukan dari dunia ini, dan aku tidak menyesuaikan diri dengannya. Bapa, firman-Mu berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman-Mu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Tolong aku untuk menambahkan semua ini dalam hidup dan perjalananku dengan-Mu. Kuasai pikiranku, Tuhan Yesus. Kuasai hatiku. Perasaanku akan selamanya tertuju pada perkara di atas, bukan pada perkara duniawi. Segala kemuliaan dan hormat adalah milik-Mu, Bapa Surgawi. Doaku hari ini adalah agar Engkau menolong kami untuk memperbarui pikiran kami. Tolong kami untuk berfokus pada perkara kekal, perkara surgawi. Tolong kami untuk memiliki rasa lapar dan kerinduan untuk mengejar upah surgawi, bukan pujian manusia di bumi. Aku ingin mendengar kata-kata, "Baik sekali, hambaku yang baik dan setia." Aku memohon, Roh Kudus, tolonglah kami untuk tetap berfokus pada Yesus Kristus. Tolong kami karena begitu banyak hal selalu bersaing untuk perhatian kami, dan kami membutuhkan kekuatan supernatural yang Engkau tawarkan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu agar tidak teralihkan dan terpisah dari Allah. Firman-Mu dalam Yohanes 15 ayat 5-7 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Terima kasih untuk janji ini, Tuhan. Selama kami tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami, Engkau telah berjanji bahwa apapun yang kami minta dan inginkan akan terjadi. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu digenapi dalam hidup kami. Bapa, berikan kami kasih karunia untuk taat kepada firman-Mu dan tinggal di dalam-Mu. Tolong aku untuk tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam aku, agar aku bisa menjadi orang Kristen yang berbuah banyak dalam kerajaan-Mu. Jauhkan aku dari mengandalkan kekuatanku sendiri dan tinggal di luar kehendak-Mu, karena tanpa-Mu, aku seperti ranting yang kering. Aku bersyukur untuk janji ini, dan aku mengundang-Mu ke dalam setiap area pikiranku dan hatiku. Penuhilah aku dengan hadirat-Mu, Tuhan.
Aku mengundangmu untuk tinggal di dalam aku dan mengubah aku dari dalam keluar, agar aku bisa mulai menunjukkan karakter yang saleh, menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, memiliki roh yang rendah hati, sabar, dan mengampuni, dan yang terpenting, tolong aku menjadi orang Kristen yang memiliki dan menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain. Aku berdoa, jika pikiranku dan prioritasku ada di tempat lain, bawalah aku ke tempat di mana satu-satunya keinginanku, satu-satunya fokusku adalah mengejar-Mu, mencari hadirat-Mu untuk arahan dalam hidupku. Aku berdoa agar Engkau melindungiku dari disesatkan oleh standar dunia atau harapan dan perilaku duniawi. Tuhan Yesus, kendalikan pikiran dan pemikiran kami. Kami memuliakan nama-Mu yang kudus. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.